Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioedita. Masih pada bab yang sama, yakni bab virus. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada virus. Di dalam proses reproduksi, virus memerlukan lingkungan sel hidup atau di dalam jaringan tubuh sehingga virus memerlukan organisme lain sebagai inang atau hospesnya. Virus ini hanya dapat bereproduksi ketika dia berada pada lingkungan yang hidup atau berada pada sel yang hidup. Namun, ketika dia berada pada sel yang mati, virus ini tidak dapat melangsungkan proses reproduksi. Contoh organisme yang menjadi hospes dari virus diantaranya bakteri, jaringan embrio, misalkan pada telur hewan, tumbuhan, dan manusia. Proses reproduksi virus disebut juga dengan replikasi atau penggandaan diri tubuh virus. Proses replikasi virus semenjak menempel pada sel inang sampai terbentuknya virus yang baru melibatkan dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus ini berjalan secara bergantian. Misalkan setelah terjadi proses litik, selanjutnya virus akan melangsungkan ke siklus lisogenik. Jenis virus yang telah berhasil diamati proses reproduksinya adalah virus bakteriofag, di mana virus ini merupakan jenis virus yang menyerang pada bakteri. Siklus litik pada bakteriofag terbagi dalam 5 fase. Yang pertama, fase absorpsi. Yang kedua, fase penetrasi sel inang. Yang ketiga, fase replikasi dan sintesis. Yang keempat, fase perakitan, dan yang terakhir adalah fase pembebasan. Pada fase absorpsi atau penempelan, ujung ekor bakteriofag akan menempel atau melekat pada bagian tertentu dari dinding sel yang masih dalam keadaan normal. Daerah itu disebut daerah reseptor atau reseptor site atau reseptor spot. Daerah ini khas bagi fag tertentu sehingga fag jenis lain tidak dapat melekat di daerah tersebut. Bisa diperhatikan pada gambar nomor 1. Misalkan, bagian dari sisi bakteri yang di sebelah kiri ini merupakan reseptor site-nya dari bakteriofag, maka fag jenis lain tidak bisa menempel atau melakukan absorpsi pada daerah tersebut. Yang kedua adalah fase penetrasi sel inang. Hal yang menjadi keunikan dari virus ini tidak memiliki enzim yang dapat digunakan dalam proses metabolisme, namun virus contohnya pada bakteriofag memiliki enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis atau rusak, maka DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar nomor 2, di mana bakteriofag telah melakukan penetrasi kepada sel bakteri. Yang ketiga adalah fase replikasi dan sintesis. Pada fase ini, fag yang telah berhasil merusak DNA bakteri akan menggunakan bakteri tersebut sebagai bahan replikasi dan sintesis. Nah, pada tahap replikasinya, fag ini akan memperbanyak dirinya lalu menyusun DNA-nya. Pada tahap sintesis, fag membentuk selubung-selubung protein atau kapsid yang baru. Jadi pada fase replikasi dan sintesis ini, virus akan memperbanyak DNA-nya, juga menyusun DNA yang baru. Selain menyusun dan memperbanyak DNA, virus juga membentuk selubung-selubung protein atau kapsid yang baru. Lalu masuk ke fase yang keempat, yakni fase perakitan yang ditunjukkan oleh gambar nomor 4A di sebelah kiri. Komponen-komponen dari virus atau dari fag yang telah berhasil disintesis dan direplikasi pada tahap yang ketiga, selanjutnya akan disusun membentuk fag yang baru. Hasilnya berupa ratusan fag baru dengan molekul DNA dan kapsid. Jadi pada fase perakitan ini, virus menyusun dirinya yang mana partikel-partikel atau bagian-bagian dari dirinya yang telah disintesis pada tahap nomor 3, selanjutnya akan disusun membentuk fag yang baru dengan bagian-bagian yang telah lengkap. Lalu di fase pembebasan, ketika fag yang telah berusia dewasa, sel bakterinya akan mengalami lisis atau pecah.
Nah, ketika sel bakteri ini dinding selnya telah lisis atau pecah, maka fag hasil perakitan pada fase nomor 4 selanjutnya akan keluar dari tubuh bakteri. Nah, itu tadi fase atau siklus litik dari bakteriofag. Selanjutnya, kita akan mempelajari siklus lisogenik pada bakteriofag. Siklus ini terbagi ke dalam 4 fase. Yang pertama adalah fase absorpsi dan infeksi. Yang kedua, fase penetrasi. Yang ketiga, fase penggabungan. Dan yang keempat adalah fase replikasi. Perbedaannya dengan siklus litik, jika pada siklus litik terdapat fase sintesis dan replikasi, namun pada siklus lisogenik terdapat fase penggabungan. Kemudian, pada siklus lisogenik tidak terjadi pembebasan virus dari sel bakteri, sedangkan pada siklus litik terjadi pembebasan virus dari tubuh bakteri. Kita bahas mulai dari fase yang pertama. Pada fase absorpsi dan infeksi, bakteriofag menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri atau disebut juga dengan specific site atau specific spot. Peristiwa ini ditunjukkan atau diilustrasikan pada gambar di poin yang pertama. Misalkan, specific site-nya dari bakteriofag ini terdapat di sebelah kirinya dari bakteri. Maka di bagian ini, jenis fag lain tidak akan bisa menempel di tempat tersebut. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase penetrasi, di mana DNA fag akan masuk ke dalam sel bakteri. Setelah DNA fag sudah berhasil masuk ke dalam sel bakteri, selanjutnya akan terjadi fase penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri yang akan membentuk profag. Jadi apabila di siklus lisogenik ini tidak terjadi penghancuran DNA dari bakteri ya, hanya saja DNA-nya virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Profag sebagian besar gennya berada pada fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif, di mana gen ini berfungsi untuk mengode protein reseptor yang fungsinya untuk menjaga agar sebagian gen profag tidak aktif. Setelah terjadi proses penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri, akan lanjut ke fase replikasi. Saat profag akan bereplikasi, artinya DNA fag juga turut bereplikasi, yaitu ketika bakteri yang DNA-nya telah bergabung dengan DNA virus mengalami proses replikasi, artinya DNA dari fag juga turut bereplikasi. Ketika bakteri membelah diri, bakteri akan menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profag, karena profag tadi kan tersusun dari DNA virus dan DNA bakteri. DNA fag dalam profag akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Kalau bakterinya bertambah banyak atau melakukan proses pembelahan, maka secara otomatis virusnya juga akan bertambah banyak karena DNA fag-nya itu mengalami proses pertambahan atau mengalami proses replikasi. Bakteri lisogenik dapat diinduksi dengan mengaktifkan profag-nya. Pengaktifan ini mengakibatkan terjadinya siklus litik. Jika pada fase penggabungan atau fase yang ketiga, gen dari profag ini dijaga agar selalu tidak aktif, maka di fase yang keempat atau fase replikasi justru sebaliknya, yaitu profag-nya diaktifkan. Tujuan dari pengaktifan ini adalah mengakibatkan terjadinya siklus litik. Jadi setelah dari siklus lisogenik dilanjutkan ke siklus litik. Sampailah kita pada bagian kesimpulan, di mana di antara siklus litik dan siklus lisogenik terdapat perbedaan. Jika pada siklus litik, setelah virus berhasil bereplikasi, maka inangnya atau host spesiesnya akan mati yang disertai dengan terbentuknya anakan virus yang baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inangnya tidak pecah atau tidak mati, sehingga setiap kali sel inang membelah, di dalamnya juga terdapat virus-virus yang berkembang biak. Demikian tadi penjelasan kakak mengenai proses perkembangbiakan pada virus, khususnya virus bakteriofag. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa memberikan pemahaman bagi adik-adik dan bermanfaat bagi adik-adik.
Sampai ketemu pada video yang selanjutnya.